agaknya perlu Presiden Jokowi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala ini. Tidak ada menurut beliau Presiden Megawati dan Presiden SBY ikut-ikutan atau ikut-ikut campur dalam persoalan Pilpres waktu dia dulu jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan berbicara tentang bisik Presiden Joko Widodo terhadap parpol menyangkut capres. Ini mungkin menarik sekali bagi masyarakat karena selama ini masyarakat, publik atau rakyat telah disuguhi oleh berita-berita tentang campur tangannya Presiden Joko Widodo terhadap pemilu 2024, lebih khususnya lagi tentang Pilpres 2024. Fenomena baru terjadi ini memang mengejutkan bagi rakyat, bagi publik, bagi tokoh-tokoh bangsa kita di negeri ini. Karena selama ini publik tidak mendengar adanya muncul ke permukaan, apalagi rakyat seperti disuguhi setiap hari oleh informasi-informasi tentang campur tangannya seorang presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya terhadap proses penggantian dirinya. Kalau sekarang ini itu akrab disebut cawe-cawe. Di selama ini tidak ada presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya cawe-cawe terhadap siapa yang akan menggantikannya. Sekarang yang bicara adalah seorang tokoh bangsa, seorang politisi senior, seorang negarawan yang tidak diragukan lagi kenegarawannya. Kita baca berita hari ini sebelum kita bahas lebih jauh. CNN Indonesia menurunkan berita di bawah judul JK soal bisiki capres ke parpol .2. Zaman Mega SBY tak pengaruhi ini itu. Berita ini hari Selasa 16 Mei 2023. Jakarta, CNN Indonesia. Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala ikut merespon soal rencana Presiden Joko Widodo Jokowi akan membisiki para ketua umum parpol terkait calon presiden capres pilihannya di Pilpres 2024. Jadi Presiden Jokowi kalau begini kembali lagi menampilkan cawe-cawenya. Dia akan membisiki parpol atau ketua-ketua umum parpol terhadap
calon presiden pilihan dia. Kita lanjutkan membaca berita ini. Politikus senior yang akrab disapa JK itu mengaku dirinya bersama sejumlah presiden terdahulu seperti SBY dan Megawati Soekarno Putri tak pernah ikut campur atau mempengaruhi partai memilih capres. Sebab menurut JK, keputusan pencalonan presiden sepenuhnya kewenangan partai. Jadi Pak JK ini tampaknya di sini ingin menyampaikan bahwa tidak ada kewenangan presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya untuk ikut campur bisik-bisik atau memberikan calon pula kepada ketua-ketua umum partai agar ini dipilih, agar ini dipilih, agar ini dipilih. Ini calon saya ini. Tidak ada itu. Selanjutnya dalam berita ini dikatakan, zaman Ibu Mega, Pak SBY sama sekali tidak mempengaruhi parpol untuk memilih ini itu, kata JK di kediamannya Jakarta Selatan Senin 15 bulan 5 malam. Pernyataan itu disampaikan JK usai menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AY di kediamannya. JK menegaskan bahwa urusan pencalonan presiden sepenuhnya kewenangan partai dan pemerintah kala itu tak pernah ikut campur. Partai cuma satu yang mencapai 20%. Tapi koalisi adalah kewenangan masing-masing partai, kata dia. Presiden Joko Widodo mengaku bakal memberi bisikan kuat kepada partai politik soal 3 nama capres hasil musyawarah rakyat musra relawannya pada Minggu 14 bulan 5. Pada kesempatan itu Jokowi menerima 3 nama dengan suara tertinggi selama gelaran musra sejak Agustus 2022. Ketiganya yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto. Dia menyebut sangat menghargai upaya musra mengusulkan 3 nama capres tersebut. Namun menurutnya hak mencalonkan capres adalah milik partai atau gabungan partai. Itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai, kata Jokowi di Istora Senayan Jakarta. Jadi menarik ini sahabat BN. Jokowi akan memberikan bisikan kuat. Ini bukan bisikan biasa ini. Ini bisikan kuat kepada ketua-ketua umum parpol. Tentu agar ketua-ketua umum parpol ini mencalonkan 3 nama ini untuk capres di parpolnya. Apakah harus ketiga-tiganya ini masuk ini calon presiden untuk satu partai atau masing-masing partai atau salah satunya? Jadi ini memang aneh bin ajaib kalau kita lihat sekarang ini. Aneh bin ajaib. Masa orang yang akan digantikan kasak kusuk, sibuk, mau bisi ini bisi itu untuk capres yang akan menggantikannya kepada ketua umum parpol. Apalagi 3 nama yang disebutkan. Bagaimana dengan nama yang lain? Kalau nanti di antara 3 nama ini yang jadi presiden, Pak Jokowi tentu akan dihormati oleh penguasa di saatnya. Dan jelas dia tidak akan dihormati oleh lawan-lawan politik dari yang duduk ini. Tetapi bagaimana kalau nanti yang terpilih jadi presiden tidak dari ketiga nama ini? Contoh yang tidak disebutkan oleh musra ini kan Anies Baswedan. Sedangkan Anies Baswedan sekarang ini telah secara resmi
didukung dan diusung oleh koalisi perubahan yang di dalamnya ada 3 partai, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai PKS. Kalau Allah nanti menjadikan Anies Baswedan jadi Presiden Republik Indonesia, apakah Pak Jokowi akan menjadi oposisi dari Anies Baswedan? Bayangkan kalau seorang mantan presiden sempat memposisikan diri menjadi oposisi dari presiden yang menggantikannya. Bayangkan bagaimana dia nanti bisa menjadi seorang negarawan di mata rakyat. Bagaimana nanti dia akan menjadi seorang guru bangsa di mata rakyat. Kalau di dalam Pilpres tentang proses penggantian dirinya, dia telah tampak dengan jelas berpihak kepada orang lain dan anti terhadap orang lain. Bagaimana nanti? Mungkin ini satu-satunya presiden dalam catatan sejarah Indonesia yang begitu terus terang mengatakan ini calon pilihannya, ini tidak calon pilihannya. Mungkin di ketua RT pun belum ketemu ini. Pada pemilihan kepala desa pun kita belum mendengar ini ada kepala desa yang dia dengan terus terang menjadi tim sukses, menjadi pembisik, mengemukakan si A harus menggantikannya, si B jangan sampai menggantikannya. Tetapi ini kok di presiden munculnya ini. Dan kita sebagai rakyat jelata tentu juga berharap kepada Bapak Presiden Jokowi agar beliau di dalam proses pemilihan pengganti beliau ini berada di tengah, berada di atas pengganti beliau ini. Jangan cawe-cawe, jangan diperlihatkan keberpihakan kepada siapapun. Cukuplah beliau hanya nanti menentukan pilihan di TPS saja, agar beliau menjadi negarawan, agar beliau menjadi tokoh bangsa, agar beliau sama seperti presiden-presiden terdahulu sebelum beliau. Kalau beliau tidak ingin dicatat oleh sejarah seorang presiden yang pernah kasak kusuk, cawe-cawe mencari penggantinya, berpihak kepada calon penggantinya A, anti kepada calon penggantinya B. Sahabat BN, sekali lagi agaknya perlu Presiden Jokowi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala ini. Tidak ada menurut beliau Presiden Megawati dan Presiden SBY ikut-ikutan atau ikut-ikut campur dalam persoalan Pilpres waktu dia dulu jadi presiden. Kalau dia maju running kembali, mungkin masuk akal dia ikut campur. Tapi kalau dia sudah tidak lagi maju, tidak lagi ikut running untuk periode berikutnya, serahkan saja kepada rakyat. Kita telah memutuskan Indonesia ini bukan kerajaan, tetapi republik, negara demokrasi. Kalau kerajaan tentu memang raja pusing, turut campur, cawe-cawe, menentukan siapa nanti akan menggantikannya. Tetapi kalau di negara republik, di negara demokrasi, tidak perlu, dan malah janggal, aneh kelihatannya kalau seorang presiden sibuk mengurus orang yang akan menggantikannya.
Demikian saja sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu